bersama saya Ismaul Husna, dan pada kesempatan kali ini kita bakal nge-sharing hal-hal yang menarik yang tentunya pas banget nih buat kalangan anak muda. Nah, yang pastinya di sini saya nggak sendirian ya, ada bintang tamu yang spesial gitu. Tapi di sini mungkin teman-teman semuanya agak bertanya-tanya ya, kenapa sih dinamakan sama podcast Kandah Maning. Apa sih Kandah Maning? Saya tuh nggak tahu gitu kan. Jadi Kandah Maning itu dari bahasa, mungkin dari kalangan orang-orang Ngapak ya, pasti tahu nih Kandah Maning itu apa. Jadi kandah itu berarti ngobrol, dan maning itu artinya adalah lagi. Jadi ngobrol lagi. Di situ kita cerita-cerita. Di Kandah Maning sendiri kita bisa sharing-sharing terkait usaha, terkait cerita-cerita yang memotivasi. Lalu kalau teman-teman pengen ada cerita tentang horor nih, boleh banget langsung komen ya di channelnya kita, langsung aja. Oke, mempersingkat waktu nih, langsung aja kita panggil bintang tamu kita yang spesial, yaitu ada Mas Abdul Hamid. Ya, selamat datang Mas Hamid. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh ya Mas ya, kita Ya, Masnya nyapa teman-teman yang ada di rumah dulu. Halo, assalamualaikum. Hai gitu. Oke Mas Hamid, lagi sibuk ngapain aja nih? Kalau kesibukan sekarang itu ya biasa kuliah karena masih kuliah ya. Terus kesibukan kedua masih terkait dengan keorganisasian juga. Oke. Alhamdulillah sibuk di organisasi, juga ada usaha sampingan. Ya itulah kesibukannya, usaha, organisasi dan mahasiswa pada umumnya. Gitu. Mas Hamid ini kan lagi semester 7 ya Mas ya? Iya, semester 7. Mas Hamid ini lagi ngerjain skripsi atau udah sempro gitu? Alhamdulillah, dulu waktu semester 5 ngajuin judul. Pas PPL semester 5 ngajuin judul, semester 6 pertengahan sampai akhir alhamdulillah seminar proposal. Dan pada sampai saat ini semester 7 alhamdulillah tinggal nunggu ACC sama dosen pembimbing. Gitu. Kira-kira alhamdulillah semester 8 udah selesai ya, selesai wisuda. Ya alhamdulillah. Bismillah. Ya, amin. Untuk kesibukan di organisasi sendiri apa aja sih Mas? Kalau di organisasi sendiri, saya sekarang, dulu sebelum saya fokus di IPNU ya, saya itu dulu semester 1 sampai semester 5 itu saya ikut nimbrung lah di komunitas Pondok Zakat Wakaf di kampus juga. Itu dulu waktu semester 1 aktif alhamdulillah, semester 3 rada nggak aktif karena pandemi ya. Dan semester 5 juga ikut-ikutan aja lah, tapi alhamdulillah pada saat ini saya aktif di IPNU di Banyumas, IPNU Banyumas cabang. Aktifnya di cabang tuh. Profesinya di IPNU IPTNU sendiri apa nih? Kalau di IPNU jabatan ya, bukan profesi ya. Jabatan. Kalau di IPNU sendiri, saya tuh sebelum di cabang Banyumas, alhamdulillah diamanai sebagai ketua pada tahun 2020 sampai 2022. Kemarin baru reor kemarin, belum lama, Agustus kemarin. Dan alhamdulillah di cabang IPNU cabang itu saya diamanai sebagai wakil ketua bidang seni budaya olahraga. Jadi relevan lah dengan apa yang saya kerjakan sekarang di bidang seni. Gitu ya Mas ya. Iya. Tadi tuh Mas kan bilang ada sampingan nih, usaha gitu kan. Yang saya lihat sendiri Mas Hamid ini punya akun sosmed yaitu Siliwar DN tentang kreasi ukiran daun gitu. Bisa diceritakan sedikit terkait usaha tersebut Mas, bagaimana? Dari awal apa dari gimana? Dari awalnya. Oh, oke, siap. Awal merintis ya? Iya, kalau awal merintis itu tahun 2020 awal atau mungkin tahun 2019 akhir lah, itu masih coba-coba. Tahun 2020 awal karena pada saat itu kan belum pandemi ya. Mungkin sudah pandemi belum ya? 2020 awal. Sudah. 2020 awal itu kayaknya belum. Bulan Maret itu baru pandemi. Baru pandemi itu. Bulan Maret itu baru pandemi.
Dan pada tahun 2020 awal itu bagaimana saya merintis Ukir Daun itu karena pertama tugas. Oh, tugas Tugas dari kuliah. kampus. Oh, Tugas oke. kuliah dari dosen apa ya? Ekonomi kreatif kalau nggak salah Oke, itu oke. pada awal-awal semester itu ditugasi buat produk apalah terserah monggo sekreatifnya mahasiswa. Mm-mm. Dan saya itu kan pada tahun 2019 akhir itu saya sudah sedikit pengen buat apa ya, buat yang bisa usaha sekaligus bukan cuma usaha tapi biar mengekspresikan diri saya bahwa saya itu emang basicnya seneng gambar itu waktu Oke. dulu SMP SD itu saya basicnya seneng gambar. Nah, bagaimana cara mengkreasikan biar gambar itu beda dari yang lain itu 2019 saya mikir di media apa ya, kan jarang banget itu kalau di media daun. Dan saya pada saat 2020 awal karena mikir ya dan juga cari referensi-referensi di YouTube yang muncullah ide itu Ukir Daun Banyumas. Dulu waktu awal itu namanya Ukir Daun Banyumas. Dan saya lihat kok ini kayak bayangan-bayangan, lihat bayangan-bayangan referensi di Google juga. Oke. Ambillah nama Siluet DN biar lebih singkat, lebih apa ya, mudah dikenal lah Siluet DN. Siapa sih? Oh, orang itu kan biasanya gitu. Gitu. Paling itu sih awal-awal mula merintis itu kayak gitu. Dari tugas kuliah, Terus alhamdulillah teman-teman pada pengen order-order alhamdulillah sampai saat ini. Dan pada saat puncaknya itu pada saat pandemi. Hmm, Pada saat pandemi itu karena apa ya, kita kan fokus di rumah. oke. Saya dulu alhamdulillah dari awal semester itu nggak mondok. Saya apa ya, santri kalong di desa saya itu kan, di rumah saya itu dekat pondok. Saya santri kalong di situ. Alhamdulillah dari awal semester itu saya nggak mondok. Dari awal saya jugjag ya, pulang pergi dari rumah sampai kampus itu setiap hari. Alhamdulillah pada saat pandemi itu momen dimana puncak apa ya, saya berkreasi, puncak saya itu mengekspresikan diri saya bahwa punya potensi nih gambar dan punya potensi buat ide-ide baru. Alhamdulillah banyak yang order dari situ kayak gitu. Mungkin itu sih, alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai saat Sampai inilah saat ini ya, ya sampai akunnya. terkenal juga ya. Alhamdulillah. Terus ya Mas ya, memang sih di pandemi ini kan kita juga bingung, nggak boleh keluar, Iya. terus nggak ada aktivitas, Iya. makanya Mas punya usaha sampingan Siluet DN. Filosofi dari Siluet DN itu apa sih Mas? Apa sih itu Siluet DN itu? Siluet kan kalau kita cari referensi di Google itu kan bayangan. Itu saya itu waktu awal itu bukan buat muka, tapi kayak siluet wisuda. Itu kan biasanya cuma gambar yang kayak Gambar. toga gitu. Iya. Itu aja. Itu pertama dari situ. Oke. Emang pertama dari situ siluet karena dulu kan waktunya apa namanya, biasanya diwarnain pakai hitam itu dulu waktu awal-awal pakai hitam. Tapi dengan perkembangan ide-ide bisa sampai saat ini bisa apa ya, teman-teman pada saya coba muka tapi bukan muka orang yang pesen, tapi dulu saya itu coba ya kayak tokoh lah. Awal-awal buat itu saya tokoh-tokoh ulama, kayak tokoh-tokoh Indonesia juga, tokoh-tokoh proklamasi, proklamator Bapak Soekarno pernah dulu saya ukir buat katalog-katalog lah awal-awal gitu, buat katalog di Instagram gitu. Pernah mengikuti apa ya namanya perlombaan kayak gitu ada nggak Mas? Perlombaan nggak ada. Nggak ada. Cuma dulu saya itu pernah ditunjuk di kecamatan sendiri, itu saya diikut sertakan menjadi peserta apa ya, di bidangnya kalau di Banyumas itu Dekranasda apa ya, Dekranasda itu yang kayak apa namanya, wadah para wirausahawan baik yang mungkin dari segi kreativitas atau mungkin dari UMKM dan lain-lain itu pernah diikut sertakan mewakili Jatilawang. Saya kan kecamatan Jatilawang. Itu ada dua dulu. Yang pertama itu saya, yang kedua itu sama kerajinan. Kerajinan itu dari lidi. Gimanain tuh? Apa ya, dulu itu teman saya itu dari lidi itu kayak buat piring, buat lampion dari lidi dan lain-lainnya. Itu teman saya. Di Jatilawang juga ada dua wakil di Jatilawang itu diikut sertakan gitu. Terus ya Mas, ini kan termasuk salah satu hobi ya. Ya, kan? Ya bisa dibilang hobi. Jadi hobi gitu.
apa sih yang membuat Mas itu bertahan di titik ini terus mengembangkan usaha Siludn sendiri? Yang membuat bertahan ya, sebenarnya kayak yang membuat bertahan itu yang pertama karena saya udah dewasa. Oke. Bukan dewasa dari segi apa ya, tapi dewasa karena izin lah kalau semisal kita masih ngandelin orang tua. Oh iya. Itulah yang pertama Tahu. motivasi saya tuh aku wis gede masa njaluk wae kan. Mm-mm. Ora patut kayak gitu. Alhamdulillah motivasi itu karena saya juga senang jualan. Bukan hanya jualan apa ya, intinya dulu itu sering-sering jualan lah HP, ya baju itu sering. Menjadi hobi, jualan itu menjadi hobi bukan pekerjaan sebenarnya. Kalau saya sih hobi lah. Yang penting ada barang yang dijual, saya tidak merugikan orang lain dan barang itu halal, saya memperolehnya halal dengan dijual ya alhamdulillah itu menjadi motivasi biar saya itu bisa sampai saat ini lan saya bisa bertahan di ukir daunnya karena salah satunya itu saya harus bisa membanggakan orang tua dengan ini. Saya dulu dengan cara ini alhamdulillah waktu awal-awal juga saya itu dipromosikan sama camat saya sendiri. Dulu camat saya itu datang ke rumah dengan apa ya wawancara dan lain-lainnya itu pernah mau dimasukin ke berita juga, tapi alhamdulillah sih masih berita di lingkup kayak NU lah ya, masih di berita lingkup berita itu. Dan salah satunya itu. Yang kedua karena ini bukan pekerjaan. Oke. Tapi kayak kesenangan saya lah mengisi waktu luang dan juga biar waktuku kayak semisal kalau nggak ngapa-ngapain mending buat ini, tapi walaupun tidak ada orderan ya saya sering buat custom sendiri kayak buat siapalah, yang penting jangan sampai banyak waktu kosong tersia-siakan, intinya itu sih kayak gitu. Oke, begitu. Memang ya Mas di usia sekarang ini, kalau saya sendiri juga gitu sih, kayak mau minta duit sama orang tua itu hawanya riku ya Mas. Ketika memang kalau saya kan memang udah di budget misalnya 1 bulan segini, jadi misalnya ada keperluan lain yang nggak mungkin saya minta sama orang tua lagi kan, itu memang dari duit itu sendiri begitu. Dengan kesibukan Mas sendiri yang sekarang ini sebagai mahasiswa, lalu seorang aktivis dan ada sampingan usaha Siludn ini, gimana sih cara Mas memanage waktu gitu? Biasanya kan susah ya, ada kuliah, banyak tugas begitu kan. Belum nanti Masnya harus ada rapat dan lain sebagainya, di sisi lain terus ada pelanggan gitu misalnya Mas saya mau pesan ini tapi harus bisa jadi 3 hari, bisa nggak ya gitu? Gimana Mas? Jadi gini Mbak, gimana sih manage waktu antara usaha, antara kuliah dan antara organisasi itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang banyak ini biar bisa kebagi semuanya. Contohnya aja kalau semisal kita ada usaha, ada organisasi dan ada kuliah, itu biasanya gimana sih managenya? Kalau semisal lagi usaha, lagi pas banyak-banyaknya ya, biasanya kalau saya mengerjakan usaha itu waktu yang paling cara saya sendiri asik buat moodnya ada dan biar kita fokus itu biasanya malam. Itu saya sering banget buatnya malam, antara jam 9 sampai mungkin bisa sampai pagi. Kalau saya lagi bener-bener mood dan lagi bener-bener ada feeling ya buat sampai selesai semua orderan itu biasanya malam jam 9 ke atas itu baru buat. Dan biasanya kalau saya misal ada manage waktu yang mungkin berbarengan antara kuliah, tugas dan lain-lainnya, itu biasanya sama sih. Biasanya kan tugas kan sama dikerjainnya malam-malam, itu saya seringnya aktivitas yang sibuk malam-malam. Biasanya pagi sampai sore itu biasanya untuk organisasi atau mungkin lagi kuliah. Itu biasanya begitu. Kan organisasi kan biasanya nggak jarang malam lah, kecuali mungkin rapat khusus itu biasanya malam. Tapi biasanya untuk range antara pagi sampai sore itu biasanya untuk organisasi dan kuliah.
tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita kayak saya sendiri mengerjakannya untuk apa mungkin saat pagi sampai sore itu juga bisa, tergantung mood juga sih, tapi kebiasaan itu malam, kalau ngerjain tugas, ngerjain usaha itu malam. Paling gitu sih, gimana waktu kita manage itu tergantung diri kita sendiri. Dari kita sendiri ya, benar sih gitu. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Iya benar sekali, apalagi Mas ya kalau misalnya banyak orderan, kalau nggak mood gitu kan pasti rasanya males ya ngerjainnya. Emang harus mengumpulkan apa mood dulu, ketika baru mood kita baru buat kayak gitu. Ini nih Mas, kalau untuk usahanya sendiri kan itu di-share-nya bisa melalui WhatsApp atau melalui Instagram gitu ya. Ada nggak sih mungkin Mas masukin di apa namanya online shop gitu, ada nggak? Kalau usaha berdaun ya, kalau usaha berdaun itu saya ada beberapa platform, di antaranya Facebook, marketplace Facebook saya juga upload. Instagram, marketplace itu saya ada 2 toko online di Shopee sama di Tokopedia. Itu saya post di situ, tapi saya tidak fokus ke marketplace yang toko online itu. Shop itu. Karena itu membutuhkan banyak waktu untuk kita mengelola itu loh. Karena saya juga usahanya sendiri, saya juga apa sendiri, dan banyaknya tugas organisasi, kuliah dan apapun, jadi saya fokus utama itu di Instagram sama WhatsApp lah. WhatsApp kan alhamdulillah dari mungkin temen itu yang pesen ya, saya kan simpen itu biasanya pendapatan itu di situ dari temen yang udah pesen. Biasanya temennya itu kan ada temennya lagi, biasanya kayak dari mulut ke mulut lah, tahu lah intinya. Ya jadi saya fokusnya ke Instagram sama ke WhatsApp. Jarang banget saya post di marketplace Shopee atau mungkin Tokopedia, itu jarang. Iya juga sih, kadang kan ini bagus karyanya siapa, terus beli di mana gitu ya, itu biasanya lewatnya kayak gitu. Kalau dari usaha ini Mas ada channel sendiri nggak sih, atau Mas emang berdiri sendiri di Instagram gitu? Channel gimana maksudnya? Kayak punya apa ya namanya, temen lain gitu? Kalau temen itu ada sama, tapi beda lah. Mereka mungkin kerajinan juga, tapi bukan kayak saya sendiri. Itu ada di Batik Raja, itu sama-sama kerajinannya buat berbagi lah, sharing gimana sih kamu buatnya. Biasanya saya juga sering silaturahim ke sana, ya sharing aja, bertukar ide lah intinya. Bertukar ide. Gini Mas, kalau saya itu sering banget lihat di TikTok itu gini, banyak video-video TikTok tuh yang muncul gitu, 20 tahun udah bisa mencapai apa nih, saya nih udah bisa menghasilkan duit berapa juta dan lain sebagainya gitu. Jadi kan orang-orang yang lihat itu insecure ya, apalagi di usia kita yang sekarang ini, dimana kita apalagi mahasiswa yang notabene-nya dia nggak bekerja atau masih mengandalkan duit orang tua juga, kan pastinya malu ya Mas mau minta duit. Misalnya ada hal-hal yang saya pengen beli ini tapi masih rikup gitu, minta sama orang tua. Menurut Mas sendiri gimana sih menggugah orang untuk di usia mudanya tapi tetap berkreasi gitu, dan jangan mengandalkan standar dari banyaknya sosial media yang tinggi. Jadi nggak, saya juga harus seperti dia yang bisa di umur 20 tahun menghasilkan uang yang banyak gitu. Biasanya kan orang banyak yang kayak gitu ya. Nah, dengan mengeksplor hobinya gitu, memiliki kelebihan dalam itu, mungkin kayak menggambar atau melukis begitu kan. Menurut Mas sendiri gimana? Menurut saya sendiri ya, pertama itu pahami potensi diri. Potensimu apa? Potensimu gemar ngomong, misal gemar ngomong, mungkin sama teman-teman itu gemar banget ngomong. Itu dimanfaatkan, cari wadah yang tepat untuk kamu itu bisa mengekspresikan hobi kamu, mungkin gemar ngomong itu. Jangan sampai gemar ngomong itu tidak dimanfaatkan. Itu pertama pelajari potensi diri. Jangan sampai potensimu itu tersia-siakan loh. Yang kedua,
pahami potensi diri, yang kedua itu pahami juga keadaan di sekitarmu. Kira-kira bisa nggak potensimu itu bisa berkembang dengan adanya mungkin di sekitarmu. Kalau semisal potensimu gemar ngomong, tapi di sekelilingmu itu kayak apa namanya tidak mendukung, itu sebaiknya kamu ya itu jangan dihilangkan, tapi kamu cari tempat lain untuk bisa mengekspresikan dirimu. Itu duanya bisa apa namanya berkesinambungan, ada korelasi antara hobimu dan mungkin yang gemar ngomong sama bisa menghasilkan sesuatu itu bisa. Kalau semisal wadahnya tepat. Yang kedua, bagaimana sih umur 20 itu bisa menghasilkan yang menjadi titik balik itu apa namanya potensi diri sendiri. Jangan sampai potensimu itu tersia-siakan. Mungkin banyak yang di sana luar sana yang umur 20 itu bisa menghasilkan apalah ya, bisa beli mobil, bisa beli apapun yang mereka mau. Itu yang pertama karena rata-rata dari privilege. Privilege. Kita jangan iri sama jadi orang insecure lain. gitu ya Mas Iya, ya. jangan sampai kita standar mereka itu di sana, tapi standar kita itu belum. Tapi jangan sampai kita menjadikan standar mereka menjadikan apa namanya jadi standar kita juga. Kita paham potensi kita. Kita belum sampai di situ. Harus kita istiqomah dengan apa yang kita lagi rintis gitu. Intinya istiqomah. Jangan sampai kita sudah berjalan lihat mereka lebih sukses kita iri. Kita jangan sampai iri. Jadikan sukses mereka itu motivasi kita biar kita bisa mencapai titik itu juga. Iya, betul sekali. Paling begitu ya buat teman-teman ya. Itulah intinya, pahami potensi diri, jangan sampai potensimu yang ada itu disia-siakan gitu. Benar banget teman-teman yang punya potensi, ayo dikeluarkan, jangan gengsi, jangan malu pokoknya. Karena memang kita kan nggak hidup tergantung dengan orang tua ya Mas ya. Suatu saat kita juga bakal harus berdiri sendiri dengan nama sendiri, dengan kaki sendiri untuk menuju masa depan. Jadi nggak usah takut, ini adalah peluang teman-teman buat mengeksplor kemampuan dan potensinya. Oke, mungkin udah lama banget nih kita ngobrol dari tadi gitu. Oke, terima kasih banget nih buat Mas Hamid sudah berkenan hadir di acara kita kali ini, dan pastinya banyak banget pelajaran yang bisa diambil di sini. Buat teman-teman semuanya yang pengen pesen hasil karya dari Mas Hamid, bisa langsung nanti cek di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel kami ada di bawah. Lalu untuk jangan lupa buat follow Instagramnya Silhouette DN. Bener ya Mas ya? Oke. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap ikuti kami di segmen selanjutnya. Selamat bertemu kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.